Halo semua, saya Rifki. Kita akan lanjutkan project belajar Selenium Automation ya. Kita kembali ke websitenya. Di video sebelumnya kita sudah sampai pada halaman place order. Langkah selanjutnya adalah kita akan input promo code di sini. Promo code-nya di website ini Rahul Shetty Academy. Jadi kalau kita masukin promo code ini, ketika di-apply, dia akan loading nih. Loading, kemudian akan tampil text code applied. Jadi nanti di sintaks kita akan input, klik, lalu kita tunggu sampai text code applied ini tampil. Kita verifikasi. Lalu kita klik place order di sini. Gitu teman-teman. Nah, gimana caranya? Ini kita ambil dulu ya elemennya. Kita ambil, ada kelas promo code. Kita pakai kelas name aja. Berarti di sini driver find element by class promo code dot senti. Nah, tadi nama promonya adalah Rahul Shetty Academy. Titik koma. Selesai, kemudian kita akan klik tombol apply-nya. Di sini ada promo button. Kita cobain pakai CSS. Jadi kalau kita input titik, lalu value dari atributnya, itu kita sudah dapat lokator menggunakan CSS. Nah, ini kita pakai atribut class name, promo button. Oke, kita ambil dan driver, kita isi ya di sini, by CSS. Masukin deh, dot click. Oke deh. Lalu kita akan verifikasi si teksnya. Di sini ada promo info, kelas juga ya. Driver.findElement by. Sekarang kita mau pakai expect. Kalau expect berarti kita mulai dari slash span ya. Tadi kita dapat tag name-nya span, terus atributnya kelas dan value-nya promo info. Ya udah, kita isi aja span di sini, buka kurung, add kelas sama dengan kutip 1 promo info, tutup kurung. Selesai. Dot get text. Nah, ini dia. Terus kita akan print ya. Kita mau print hasil dari teksnya. Nah, jadi si promo info ini akan kita print. Coba kita copy dulu, kita pastikan di selector hub-nya. Di sini kita paste, enter. Oke, berhasil lah, one element matching. Berhasil. Kemudian terakhir kita akan klik place order di sini. Oh, cuma ada button dong ya. Button terus ini text. Oke. Kita buat di sini berarti button text place order. Text di sini kita copy place ordernya. Mantap. Nah, kalau di enter dapat ya. Kita copy, masukin lagi ke bagian sini. Find element by expect. Nah, ini kita klik. Selesai. Dah, jadi setelah kita menekan tombol proceed to checkout, 4 baris ini adalah sintaks yang kita buat di halaman place order. Cuman, kalau kita run nih, kita run ya. Oke, dia akan error.
Kenapa bisa error? Karena ketika peralihan halaman dari kita mengklik tombol proceed to checkout, itu secara langsung Selenium mencari class name si promo code untuk bisa di-input Rahul Shetty Academy. Nah, tapi si Selenium itu nggak dapat. Kenapa? Karena ketika kita pindah halaman, kita mulai dari sini ya. Misalkan ini. Nah, kita klik nih proceed to checkout. Nah, itu dia. Ada waktu sekitar 1 detik atau 2 detik lah ya untuk websitenya menampilkan halaman place order. Makanya Selenium nggak nemuin class name dari promo code gitu. Solusinya kita butuh yang namanya waktu tunggu atau di Selenium namanya itu synchronization Selenium. Jadi ada 4 ya. Pertama implicit wait, yang kedua ada explicit wait, yang ketiga ada fluent wait, dan yang keempat ada treat.sleep. Waktu tunggu ini bisa kita pakai untuk mengatasi masalah gap atau jeda pada sebuah website. Gitu teman-teman. Nah, biar nggak bingung ya, ini maksudnya apa, kita coba tanyakan ke AI. Oke, kita ke AI. Saya biasa pakai AI-nya itu Gemini ya teman-teman ya. Jadi kita ke Gemini. Terus ini tampilannya. Terus prompternya seperti ini. Jelaskan kepada saya apa perbedaan dari implicit wait, explicit wait, fluent wait, dan treat sleep. Berikan penjelasan dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti agar terlihat lebih menarik. Buatkan penjelasan dalam format table seperti pada spreadsheet. Nah, gitu teman-teman. Ini kita kirim. Terus biarkan Gemini menampilkan hasilnya. Kita bacakan hasil dari AI ya. Nah, ini AI-nya dia menganalogikan seperti sedang menunggu di bis. Cuman kita mau yang arti dalam kata sederhananya aja ya. Jadi nggak perlu ada analogi-analogiannya. Kita langsung baca penjelasan sederhananya. Yang pertama dari implicit wait. Penjelasan sederhananya, si WebDriver ini akan secara otomatis menunggu elemen muncul sampai batas waktu yang ditentukan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kapan digunakan? Ketika kita tuh nggak tahu berapa lama sebuah elemen akan muncul pada website kita. Tapi kita tuh yakin kalau elemen tersebut akan muncul tidak terlalu lama. Kemudian ada explicit wait. Kalau explicit wait itu WebDriver akan menunggu sampai sebuah kondisi. Jadi ada kondisi tertentu ya. Misalkan ketika elemennya bisa diklik baru lokatornya dieksekusi. Atau ketika elemennya itu visible atau kelihatan ya, baru elemennya dieksekusi gitu. Makanya in explicit wait ini lebih detail karena ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi sebelum mengeksekusi perintah selanjutnya gitu. Kapan digunakan? Ketika kita perlu menunggu elemen yang munculnya tidak konsisten atau bergantung pada kondisi tertentu gitu teman-teman. Lanjut. Kalau fluent wait, penjelasan sederhananya, WebDriver akan mencoba mencari elemen dalam interval waktu tertentu
sampai kondisi terpenuhi atau batas waktu habis. Jadi fluid weight ini hampir sama seperti explicit weight. Bedanya kalau fluid weight ini 2 kali lebih spesifik daripada explicit weight. Kenapa? Karena fluid weight ini sudah ada kondisi yang harus dipenuhi dan juga memiliki interval waktu tertentu sampai batas waktu habis. Kapan harus digunakan? Kalau kita mau punya waktu tunggu yang lebih fleksibel. Misalnya ada elemen yang munculnya itu secara dinamis atau kita nggak bisa tebak lah ya, ini berapa detik elemen yang muncul. Gitu teman-teman. Yang terakhir itu treat.sleep. Ini yang beberapa episode lalu kita gunakan. Sebenarnya ini sintaks pada Java, tapi kita bisa fungsikan sebagai waktu tunggu. Arti sederhananya, program akan berhenti melakukan apapun selama waktu yang ditentukan. Jadi, ya ini kita ibaratnya nih, ini hardcode ya teman-teman. Jadi, misal kita atur treat.sleep-nya 5 detik, ya dia akan berhenti selama 5 detik. Gitu. Tidak kurang dan tidak lebih. Kapan digunakan? Nah, sebenarnya di automation itu harusnya nggak digunain ya, jangan digunain lah ya, karena ini apa? Ini akan menghambat proses automation. Soalnya mau nggak mau kita harus nunggu sampai waktunya selesai, gitu teman-teman.